pada tanggal 30 Agustus yang ditangkap KPK menunjukkan bahwa konspirasi kejahatan tidak kenal waktu dan situasi, termasuk alasan kondisi bencana nasional bangsa saat ini, bahwa diperparah lagi. Dalam OTT ini ada keterlibatan keluarga, orang terdekat malah ikut serta dalam praktek korupsi. Dalam hal ini fungsi suami atau istri tidak lagi bisa jadi benteng pertahanan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bersama saya Azmi Syahputra, hari ini akan menyampaikan kembali dalam catatan hukum potret hukum Indonesia yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini. OTT Bupati Probolinggo dalam jual beli jabatan, ini konspirasi untuk kejahatan yang tidak kenal waktu dan situasi. Rekan-rekan sekalian, praktek jual beli jabatan dalam kasus OTT Bupati Probolinggo dan suaminya yang juga ikut serta pada Senin dini hari lalu pada tanggal 30 Agustus yang ditangkap KPK menunjukkan bahwa konspirasi kejahatan tidak kenal waktu dan situasi, termasuk alasan kondisi bencana nasional bangsa saat ini, bahwa diperparah lagi. Dalam OTT ini ada keterlibatan keluarga, orang terdekat malah ikut serta dalam praktek korupsi. Dalam hal ini fungsi suami atau istri tidak lagi bisa jadi benteng pertahanan moral. Suami atau istri tidak lagi menjadi alarm untuk pengingat, untuk hati-hati. Malah suami bupati dalam kasus ini ikut menikmati dalam pasar jual beli jabatan dengan tarif tertentu. Bahkan diduga sebagai pelaku utama penerima suap, serta sekaligus memperlihatkan fungsi atasan semakin tidak jelas dan menunjukkan sistem praktek birokrasi yang buruk pada penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam setahun, kasus jual beli jabatan ini dapat mencapai puluhan, bahkan ratusan triliun nilainya. Jadi perkara jual beli jabatan ini adalah kasus kelas kakap, gede. Dari kasus jabatan jual beli kepala desa, jual beli jabatan camat, jual beli kepala dinas, jual beli kepala sekolah, bahkan sekretaris daerah. Uang yang besar nilainya ini jadi candu, jadi membuat ketagihan bagi pejabat yang memiliki kewenangan. Mereka pejabat ini melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tujuan diberikan kewenangan mereka tersebut. Mereka melakukan tugasnya atau melalaikan tugasnya dan kewajibannya, maka layaklah hukuman bagi pejabat yang jual beli atau ikut jual beli jabatan ini. Semestinya diterapkan hukuman yang maksimal dan rampas semua harta pejabat yang diperoleh dari penyalahgunaan jabatannya tersebut. Ini miris, ini memalukan. Jual beli jabatan ini disebabkan lagi-lagi kewenangan yang melekat pada pejabat yang disalahgunakan. Undang-undang memberikan kewenangan, mereka menyalahgunakan sebagai upaya mengejar mempertahankan kekuasaan. Jadi mereka melakukan ini adalah mengejar kekuasaan, memuaskan kekuasaan pribadi dengan jalan pintas dan sikap pejabat yang masih menerapkan tradisi birokrasi yang tidak adaptif dengan perubahan kekinian. Ya, pasar jual beli jabatan ini selalu ramai. Mereka para pemimpin tidak mau belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Banyak sudah terjadi di beberapa kabupaten kota lainnya. Mereka ini masih mempertahankan dan punya slogan keliru. Mumpung masih menjabat. Mumpung saya menjabat, kok masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ya, slogan ini yang dipakai oleh para pemimpin yang tidak amanah. Akhirnya, pendekatan, apresiasi, kompetensi, dan jabatan hanya diberikan kepada orang yang berani memberikan uang, berani memberikan upeti, berani memberikan titipan dan bisa dititipi apa pada pimpinan. Sehingga keduanya sama-sama merasa mendapatkan keuntungan. Rekan-rekan, inilah perilaku mentalitas sebahagian orang maupun oknum pegawai negeri sipil
demi jabatan, melakukan apa saja, termasuk demi memperoleh dukungan partai politik atau gesekan konflik dan dinamika hubungan antara politisi dan partai politik yang tidak mendukung dalam mendapatkan jabatan pun selalu jadi celah, selalu jadi ruang melalui menyuap untuk atas nama mendapatkan jabatan tersebut. Semestinya para aparatur sipil negara memberikan keteladanan, memberikan contoh dan mencontohkan diri, berani menolak untuk menduduki jabatan strategis dengan cara tidak memberikan uang. Karena pada akhirnya jabatan yang diperoleh dengan jual beli jabatan akan menambah kekeliruan berikutnya dan menimbulkan permasalahan baru dan lingkungan kerja yang koruptif. Maka kembalikanlah budaya kejujuran, berkontribusi nyatalah dan bersih buat bangsa Indonesia. Sadar diri, tahu malu, ini yang penting bagi pemerintah dan pejabat. Jabatan yang dibeli dengan uang hanya akan menambah diri merasa bersalah dan cenderung aktivitas jabatannya berkhianat terhadap sumpah jabatannya. Dan pada akhirnya menjatuhkan nama baik dan berdampak bagi orang-orang yang ikut serta dalam jual beli jabatan tersebut. Orang-orang yang memilih yang jalan curang dan tidak bersih ini akan kena sanksi pada waktunya. Karena kecurangan mereka akan mencari jalannya sendiri untuk terungkap. Jadi sekali lagi kepada pejabat, stop korupsi, akhirilah, punyalah rasa malu. Sehingga jangankan untuk korupsi, berpikir untuk korupsi saja semestinya tidak. Mari berkontribusi nyata dan berbuat bersih buat Indonesia. Demikianlah kajian singkat saya berkaitan OTT di Probolinggo terkait jual beli jabatan, konspirasi untuk kejahatan yang tidak kenal waktu dan situasi. Ayo semua bersinergis, bersatu dalam barisan untuk memperbaiki keadaan, menemukan kebenaran, dan maju ke depan meluruskan guna membangun bangsa. Karena membangun sistem sama artinya dengan membangun masa depan. Saya Azmi Syahputra, sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.